ketika ditanya Rasulullah, bagaimana ya Rasul, kata Abu Thalha, ini arak saya olah menjadi cuka. Kata Nabi, tidak bisa, tetap najis, nggak bisa. Maknanya, bagaimana kalau arak itu menjadi cuka secara alami dengan sendirinya? Kita diemin aja tuh arak di kulkas, setelah sekian bulan kita jilatin rasanya asem, ini berarti arak sudah menjadi cuka, tapi tidak diolah oleh kita, nggak ada benda-benda lain yang dicampurkan, nggak ada batu lah, nggak ada apa, difermentasikan bagaimana, nggak ada. Maka mengikuti jawaban ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Babu izalatin najasati wa bayaniha. Adapun ini yaitu bab menerangkan hadis-hadis yang menyatakan hukum cara menghilangkan najis dan menjelaskan tentang najis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, betul ini, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhadhu khallan. Pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khamr, arak yang dibuat, dijadikan arak itu akan cuka. Qala, Nabi menjawab, la, tidak boleh. Akhrajahu Muslimun, mengeluarkan ini hadis oleh Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata Tirmidzi, hasanun sahihun, ini hadis yaitu hukumnya hasan lagi sahih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, setelah kita selesai membahas hadis tentang wadah-wadah, maka mulai pertemuan ini akan dijelaskan hadis-hadis tentang najis dan cara menghilangkan najis. Beberapa hadis ke depan perlu diketahui, yang disebut najis dalam tinjauan bahasa adalah kullu mustaqdzar, apa saja yang menjijikan, itu dalam bahasa disebut najis. Mohon maaf, ingus, iler, ya kencing, apa aja yang jijik, maukah dia itu apa itu namanya suci sebetulnya atau tidak, pokoknya tiap-tiap yang menjijikan dalam tinjauan bahasa disebut najis. Najis, kalau di Betawi najis ini ada yang paling parah, najong. Najong, di Betawi ada tuh, najong banget. Najong tuh kayaknya najis kuadrat kayaknya. Itu najong tuh, ada tuh di Betawi tuh bahasa itu.
Namun dalam terminologi agama, saudara, yang disebut najis ada beberapa definisi. Yang paling mudah, kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhisa. Yang namanya najis adalah tiap-tiap yang menjijikan, yang dapat menghalangi keesahan solat. Tiap-tiap yang menjijikan, yang dapat menghalangi keesahan solat, ini namanya disebut najis. Bila orang, mohon maaf, ingusan solat, biar kata jijik tapi solat tetap sah, berarti dia tidak najis. Tandanya solat sah, karena hubungan kita ini sama hukum solat. Tiap-tiap yang menjijikan, yang menghalangi keesahan solat itu najis. Apa aja? Kencing, lalu kita solat ada najis kencing di badan kita, solat kita tidak sah, berarti kencing itu najis. Begitu. Yang jauh lebih lengkap definisi najis seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri di dalam Hasyiatul Bajuri berbicara najis adalah kullu ainin harumat tanawuluha alal itlaq. Kullu ainin harumat tanawuluha alal itlaq halatal ikhtiyar ma'a suhulatit tamyiz la li hurmatiha wala listiqdariha wala li darariha fi aqlin au badan. Definisi najis yang lebih komprehensif adalah tiap-tiap tiap-tiap benda yang haram mengkonsumsinya, yang haram memakannya secara mutlak, mau dikit mau banyak. Tiap-tiap benda yang haram dimakannya secara mutlak dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan normal disertai mudah memisahkannya, bukan karena mulia, bukan karena jijik, bukan karena bahaya pada akal atau pada badan. Ini definisi najis. Tiap-tiap benda yang haram dimakannya, dikonsumsinya secara mutlak dalam keadaan normal, disertai mudah dipisahkan satu dengan yang lainnya, bukan karena mulia benda itu, bukan karena jijik, bukan karena bahaya pada akal atau pada badan. Jadi sehingga saudara, yang namanya najis itu benda. Kalau angin kayak kentut begitu enggak najis. Saudara kalau buang angin jangan cebok, enggak perlu cebok. Mana habis makan ubi cilembu 7.000 sekilo. Buang angin dia enggak najis karena bukan ain, bukan benda dia.
yang haram dimakan, maukah dia dikit, mau dia banyak, mau diminum, haram. Benda tersebut begitu dalam keadaan normal. Artinya bangkai, kalau kita di tengah gunung gak ada makanan, adanya bangkai, ini boleh dimakan, cuman karena darurat. Artinya tetap aja bangkai itu hukumnya walaupun boleh dimakan dalam keadaan tertentu, tanda kutip, kalau kita kelaparan gitu. Disertai mudah untuk dipisahkan. Kalau tidak mudah dipisahkan, enggak apa-apa. Kayak ular yang ada di pete. Ulet yang ada, tahu pete enggak? Tuh pete bau, cara ngilanginnya gampang. Hasil penelitiannya makan jengkol, hilang bau petenya. Itu begitu. Benar enggak ini? Itu begitu. Pete di dalamnya ada ularnya. Bagaimana ini kita makan? Boleh, karena enggak mudah dipisahinnya. Tapi kalau udah dipisah, dapat semangkok, enggak boleh makan ulet ini namanya. Haram, haram. Bukan karena mulia. Kalau kita manusia mati, boleh enggak dimakan? Enggak boleh, manusia mulia. Ini enggak najis, mulia dia. Kan bangkai, iya, mulia dia, mulia. Bukan karena jijik, sperma, mani, ini kenapa enggak boleh dimakan? Karena jijik, haram meminum mani, haram sperma, haram dimakan. Begitu ada orang oral seks begitu, lalu dia makan maninya, haram hukumnya. Kan mani suci, karena jijik. Bukan juga karena bahaya pada badan atau pada akal. Begitu. Jadi seperti mana, mohon maaf, ganja begitu. Ganja ini benda padat, bukan cair. Kalau sedikit bagaimana? Kalau sedikit atau banyak, ini bagaimana? Bagaimana kalau sholat kita ngantongin, mohon maaf, ganja begitu? Ya, ganja tetap suci, datnya. Haramnya karena dia bakal merusak, begitu. Tapi bendanya dia suci, boleh aja orang sholat ngantongin itu, tapi tangkap polisi karena kan ada peraturan begitu dalam hukum positif. Singkatnya kalau ngomongin sholat, yang namanya najis, tiap-tiap benda yang menjijikan, yang menghalangi keesahan sholat. Hadis pertama yang diangkat oleh Imam Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala an Anas bin Malik. Hadisnya dari Anas bin Malik bin Nadar radhiyallahu ta'ala an. Kita tidak jabarkan lagi Anas bin Malik. Pertemuan sebelumnya sudah kita terangkan tentang Anas bin Malik, lahir 10 tahun sebelum Nabi hijrah dan seterusnya. Saya tidak jabarkan ini. Kata Sayyidina Anas bin Malik, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhadu khallan. Rasulullah ada yang nanya. Siapa yang nanya? Ketidaktahuan kita tentang si penanya tidak mengapa. Yang nanya siapa orangnya, andai kita nggak tahu nggak apa-apa. Yang pasti yang nanya adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manisail, siapa yang nanya? Andai kita tidak tahu yang nanya, tidak mengurangi derajat hukum dan derajat hadis. Yang sudah pasti adalah sahabat. Apatah lagi yang nanya ini dijelaskan dalam hadis yang lain,
Imam Tirmidzi meriwayatkan siapa yang nanya ini. Yang nanya ini walaupun Anas umpetin, Nabi ditanya, kan mesti ada yang nanya itu. Enggak dijelaskan. Dalam hadis yang lain Sayyidina Anas jelaskan, yang nanya namanya Abu Tolha. Abu Tolha. Abu Tolha itu bapak tirinya Anas. Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya suami namanya Malik. Punya anak Anas, Anas bin Malik. Malik ini mati dalam keadaan kafir. Maliknya. Ketika Anas kecil dibimbing syahadat oleh Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim sahabat agung. Dan Rasulullah sering datang ke rumah Ummu Sulaim. Sering mampir ke rumah Ummu Sulaim. Di antara para sahabat yang didatangi Nabi, rumahnya paling banyak adalah Ummu Sulaim. Begitu. Ummu Sulaim ketika Malik meninggal dunia, Malik kecewa dengan Ummu Sulaim karena anaknya masuk Islam, Anas, dibimbing syahadat oleh Ummu Sulaim. Jangan kau rusak anakku. Kata Ummu Sulaim, bukan saya rusak, tapi justru saya perbaiki anak kita dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Malik meninggal, terbunuh dalam peperangan kafir. Ummu Sulaim cantik, alim, pinter. Maka banyaklah orang yang meminang daripada Ummu Sulaim setelah habis iddahnya, termasuk Abu Tolha. Abu Tolha itu namanya Zaid Al-Ansari. Abu Tolha ganteng, kaya raya, namun kafir. Itu Abu Tolha. Datang ke Ummu Sulaim, kata Abu Tolha, namanya janda, cantik, takut direbut orang, buru-buru didatengin. Mentang-mentang Abu Tolha duitnya banyak, kaya raya, dan ganteng orang. Lalu kemudian kata Abu Tolha, Ummu Sulaim, saya senang sama engkau, saya pengen nikah dengan kau. Kamu mau mas kawinnya apa? Lamborghini gitu. Emas, perak, uang berapa lo yang mau minta, yang penting lo mau jadi bini gua. Begitu. Ini Ummu Sulaim. Abu Tolha ini tipikal orang yang gak pernah nyerah. Jadi manjanda wajada. Jangan dicatat. Begitu. Jadi kata Ummu Sulaim bilang, wahai Abu Tolha, siapa perempuan yang mau menolak engkau? Artinya ada mau. Siapa perempuan yang mau menolak engkau, wahai Abu Tolha? Kau kaya ganteng. Cuman masalahnya satu, kau kafir. Nggak bisa. Saya nggak mau. Iya mau mas kain perak. Saya bukan perak, bukan mas. Kamu ini kafir. Kalau kamu Islam, saya mau jadi istrimu. Saya nggak butuh emas, nggak butuh perak, nggak butuh kendaraan. Saya, kalau kamu pengen jadi suami saya, kamu bersyahadat. Abu Tolha mikir, bagaimana dengan Tuhan saya? Dia bikin patung dari kayu. Saya ini punya Tuhan dari kayu besar, berhala. Ummu Sulaim ini pinter masalahnya. Masa Tuhan saya ganti? Kata Ummu Sulaim bilang begini, Abu Tolha, bagaimana sih kamu nyembah kayu yang sebagian orang bikin buat
kayu bakar buat masak, lalu kamu buat disembah yang kagak-kagak aja, kayunya sama. Masa kamu juga yang buat, kamu juga yang nyembah? Sebenarnya kamu ini waras apa kagak ya? Orang yang buat aja orang, mendingan nyembah yang buat. Begitu. Si Made kek, Putut kek, ngapain yang buat-buatnya? Ngapain lah kamu nyembah patungnya? Mendingan nyembah yang buatnya. Itu aja salah. Begitu. Abu Talha mikir, salah gua nyembah patung ini. Ya salah lah, kata Ummu Sulaim. Akhirnya saya siap masuk Islam. Kamu minta apa? Enggak minta apa-apa. Saya mas kawinnya kau Islam, itulah saya siap jadi istri. Maka Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, Nabi pernah bilang, tidak ada perempuan muslim yang mas kawinnya paling mulia selain Ummu Sulaim. Dia tidak ada mas kawin apa-apa. Mas kawinnya syahadat. You bersyahadat, saya siap jadi bini. Maka saya terima nikahnya Ummu Sulaim dengan mas kawin 2 kalimat syahadat. Orang kaya raya, Abu Talha jadi Islam. Beginilah sikap seorang muslim bila ada non muslim datang, begitu. Jadi yang harus dipertahankan agamanya. Ummu Sulaim enggak tergiur dengan kekayaan Abu Talha, tapi tergiur bila ini orang masuk Islam, mengikuti agama yang benar, jangan sampai dia masuk neraka. Itu yang ada di otak Ummu Sulaim. Ini yang disebut agama paling penting. Maka menikahlah Abu Talha dengan Ummu Sulaim, sehingga Abu Talha bapak sambungnya Anas bin Malik. Dan su'ila Rasulullah, siapa yang nanya? Yang nanya adalah Abu Talha Sayyidina Zaid bin Khalid al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Beliau nanya sama Nabi tentang arak. Dalam hadis Tirmidzi, Abu Talha nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kami ini banyak anak yatim. Kata Abu Talha, di rumah kami banyak arak. Boleh enggak arak ini kami olah untuk dijadikan cuka? Cuka itu halal. Kalau cuka arak ya haram, memabukkan. Cuka enak dan halal buat menu kita. Daging biar empuk dikasih cuka. Begitu Bang Yan, tuh kokit. Begitu. Boleh enggak arak dibuat cuka? Ketika Nabi ditanya, saudara, Nabi jawablah, tidak boleh. Tidak boleh. Tetap haram dan tetap najis. Begitu kata Nabi. Saudara, kalau kita lihat judul babnya tentang najis. Lah ini ngomongin makanan. Kan yang ditanya makanan hadis pertama ini. Bagaimana kalau arak atau minuman ini dibuat cuka, boleh enggak? Padahal judul bab yang diangkat oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bab tentang ngilangi najis, yakni bab tentang najis. Di mana korelasinya berbicara ini? Ini hadis berbicara tentang arak itu najis, begitu. Walaupun yang ditanyakan tentang makanan dan minuman, bagaimana arak dibuat menjadi cuka, kata Nabi tidak boleh, tetap hukumnya najis. Sehingga arak itu, saudara, hukumnya najis. Al-Quran, innamal khamru wal maisiru
wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Rijsun ay najisun. Arak itu najis. Hukum arak itu najis. Ini judul bab. Arak hukumnya adalah najis. Maka bila mana Allah haramkan sesuatu, maka Allah haramkan mengambil manfaatnya daripada sesuatu tersebut. Sehingga ketika arak ini kita udah maklumi hukumnya haram dan najis, bagaimana kalau diolah menjadi cuka? Kata Nabi, tidak berhasil, tetap saja hukumnya najis adanya. Hukumnya najis adanya. Dari hadis ini bisa diambil hukum oleh kita. Yang pertama adalah arak itu hukumnya najis. Sehingga bila mana pakaian kita, badan kita terkena arak, lalu kita sholat memakai baju itu, memakai baju yang kena arak, maka sholatnya tidak sah, sebab arak ini hukumnya adalah najis. Itu satu. Kedua, tidak boleh arak diolah ditambah campuran benda-benda kimiawi sehingga dirubah untuk menjadi cuka. Bila mana ada arak diolah dicampuri benda-benda kimiawi lainnya sehingga kemudian berubah menjadi cuka, tetap saja cuka itu haram karena araknya tidak berubah menjadi suci, yakni tetap saja hukumnya najis adanya. Najis bila mana arak itu berubah jadi cuka dengan olahan kita, maka arak itu tetap najis. Hadis ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maka jawaban Nabi mengikuti pertanyaan. Ketika ditanya Rasulullah, bagaimana ya Rasul, kata Abu Thalha, ini arak saya olah menjadi cuka. Kata Nabi, tidak bisa, tetap najis, enggak bisa. Maknanya, bagaimana kalau arak itu menjadi cuka secara alami dengan sendirinya? Kita diemin aja tuh arak di kulkas, setelah sekian bulan kita jilatin rasanya asem, ini berarti arak sudah menjadi cuka. Tapi tidak diolah oleh kita, nggak ada benda-benda lain yang dicampurkan, nggak ada batu lah, nggak ada apa, difermentasikan bagaimana, nggak ada. Maka mengikuti jawaban ini, bila mana arak itu menjadi cuka secara alami tanpa ada benda lain yang mencampuri, maka jawabannya adalah suci. Maka arak itu sudah halal dikonsumsi ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada olahan. Kalau ada olahan, meski di dalam unsur kimia tidak ada hubungan, ini arak kita taruhin batu cincin, jadi cuka, tetap najis karena ada fi'lul fa'il. Meski di dalam teori tidak ada rumusannya batu cincin merubah arak menjadi cuka, karena ada campuran benda lain, maka hukumnya tetap najis, tidak bisa menjadi suci.
karena ada campuran. Bagaimana kalau kemudian arak itu adanya pemindahan? Ini arak tadinya di tempat dingin, kita jemur di tempat panas, kena sinar matahari, lalu berubah menjadi cuka. Karena ini adalah fi'lullah, Allah punya urusan, maka tidak ada campur tangan kita. Maka arak yang berubah menjadi cuka karena kena sinar matahari atau karena kena dingin udara, tidak ada campur tangan kita, maka arak itu tetap hukumnya suci. Perubahan menjadi cukanya karena tidak ada campur tangan kita. Sinar matahari bukan ulah kita, meski memindahkan botol ulah kita, tapi di dalam botol ini enggak ada pencampuran kimiawi oleh kita, maka cukanya halal dan boleh dikonsumsi. Materi dengan judul bab, bila mana pakaian kita terkena arak atau terkena cuka najis yang perubahan daripada arak yang dapat diolah, maka solat kita tidak sah sebab arak cuka, sebab cuka yang diolah dari arak oleh kita tetap hukumnya menjadi najis adanya. Dari sini ada kaidah hukum yang sangat masyhur di dalam Islam. Ada kaidah hukum, man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Dalam kaidah hukum, man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa orang minta buru-buru belum waktunya, maka akan dihukum dengan dihampakannya. Kalau kita arak minta buru-buru diolah sehingga menjadi cuka, maka hukumnya enggak jadi halal, tetap haram, tetap najis, tidak jadi suci karena buru-buru. Begitu orang pengen dapat warisan, dia dibunuh babanya. Ini baba kagak meninggal nih, lama banget dapat warisan, maka dibunuh dia orang tuanya. Dapat warisan gak nih si anak? Enggak, sebab manis ta'jala qabla awani uqiba bihirmani. Siapa orang meminta buru-buru sebelum waktunya, maka akan mendapat hukuman dengan dihampakkan daripada keinginannya. Enggak dapat. Itu begitu. Kenapa kalau arak menjadi cukanya dengan sendirinya itu kemudian menjadi suci? Sebab al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan au adaman. Hukum itu akan berputar mengikuti alasan ada atau tidaknya. Bila kemudian udah menjadi cuka dan cuka tidak memabukkan, sementara tanpa ada olahan dari kita, maka dengan sendirinya cuka itu suci, halal, enak karena nggak ada olahan. Tapi kalau ada olahan seperti apa yang ditanya oleh Abu Talha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadu khallan. Rasulullah ditanya tentang arak, yang mana arak itu memabukkan, lagi hukumnya haram, hukumnya najis. Lalu kemudian khallan cuka, hukumnya adalah enak dan halal kalau ngomongin cuka. Cuman proses pencukaan dari arak dibuat, ditambahin benda-benda kimiawi, maka tetap saja perubahan daripada arak menjadi cuka, hukumnya tetap najis adanya. Namun bila mana arak itu menjadi cuka dengan alami, tanpa ada campuran apa-apa dan tanpa ada fi'lul fa'il, perbuatan daripada kita, maka idan qalabatil khamru khallan binafsiha halat wa tahurat. Bila mana arak itu berubah
menjadi cuka dengan alami tanpa ada pencampuran benda-benda lain, maka menjadi halal dan menjadi suci adanya. Sehingga hadis ini menjabarkan tentang najis ain, najis benda, bahwa arak adalah salah satu benda yang hukumnya najis adanya, sehingga bila mana kita sholat, baju kita kena cairan arak, maka sholat kita tidak sah, dan najis ini wajib dihilangkan dengan cara menghilangkan bendanya. Nanti hadis-hadis cara menghilangkan bendanya nanti di depan hukumnya. Para ulama telah ijma bahwa arak najis adanya. Ulama baik itu di dalam madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, ini berbicara arak itu hukumnya najis hukumnya. Dan inilah yang dimaksud dengan judul babu izalatin najasati wa bayaniha. Meski ngomongin tentang makanan ini, tapi lagi ngomongin najis, yakni yang namanya arak hukumnya adalah najis. Namun arak walaupun najis bisa saja menjadi suci dengan berubah sifat, dengan catatan perubahannya jangan dibuat-buat oleh kita, tapi hanya dengan alami saja, maka hukumnya menjadi suci. Bila kemudian cuka yang suci tanpa proses daripada perubahan dari arak itu kena baju kita, maka sholatnya tetap sah karena cuka suci. Namun bila cuka itu adanya berangkat daripada arak yang diolah, maka kena badan kita, kena baju kita, maka sholat kita tidak sah. Sebab cuka yang hasil perombakan daripada arak yang diolah hukumnya tetap najis berdasarkan hadis an Anas bin Malik radhiyallahu taala an qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan faqala habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam la, tidak bisa. Inilah hadis kita yang bisa kita ambil. 1, arak hukumnya najis. 2, haram hukumnya membuat cuka arak dengan kita campurkan unsur-unsur benda lain. 3, bila mana arak menjadi cuka dengan alami, halal dan suci adanya. 4, bila mana arak berubah menjadi cuka dengan perpindahan tempat dari panas ke dingin atau dingin ke panas, masih tetap hukumnya suci sebab tidak ada unsur penambahan benda-benda lain dengan ulah tangan kita. Kurang lebih kajian kita seperti ini yang kita bisa ambil. Ada yang ditanya mungkin dari materi Naturah Sebdoa, silahkan. Baik.